Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ketua kelas, silahkan siapkan dulu kelasnya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai, mari berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kurang sehat Pak. Oh, sehat Pak. Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Yang kurang sehat tadi, ini kenapa kurang sehatnya? Apakah sudah makan atau belum? Belum Pak. Jadi untuk kedepannya, karena kita ini belajar, kan kita belajarnya di waktu setelah istirahat juga. Jadi seharusnya pada saat jam istirahat itu, coba makan. Kan ada dikasih waktu istirahat itu. Jadi usahakan untuk kedepannya anak-anak sekaliannya itu agar makan pada jam istirahat tersebut. Jadi nantinya pada saat pembelajaran kita saat ini, anak-anak sekalian itu fresh. Ya baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak ambil absen dulu. Jadi kalau namanya Bapak sebutkan, ini jawab hadir kalau hadir, jawab tidak hadir kalau tidak hadir. Yang pertama, Erwin Fernando. Pak. Yang kedua, Padli Juliano. Hadir Pak. Apis Hafiza. Hadir Pak. Ya baiklah, sebelumnya pembelajaran kita mulai. Yang tidak berhubungan dengan matematika, silakan disimpan terlebih dahulu. Baik Pak. Simpan Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita review pembelajaran kita sebelumnya. Apakah masih ingat anak-anak apa pembelajaran kita dalam minggu kemarin? Masih Pak. Pak. Tentang statistik Pak. Oh iya, statistik. Ya benar, kita minggu kemarin itu pelajari tentang statistika. Jadi yang kita pelajari kemarin itu kan statistika ada 3. Coba Pak Di sebutkan apa yang kita pelajari kemarin itu. Ada mean Pak, atau nilai rata-ratanya, median, nilai tengahnya, ada modus, nilai yang sering muncul Pak. Ya bagus Pak Di, itu adalah yang dari yang kita pelajaran minggu kemarin. Sekarang kita masuk materi baru, yaitu tentang perbandingan. Jadi perbandingan ini sebenarnya ini materi yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Seperti contohnya, misalnya ibu membeli gula 2 kilo dan juga ibu juga membeli minyak 4 kilo. Jadi perbandingan dari bahan yang dimilikan oleh ibu itu adalah 2:4. Minyaknya 2 kilo, gulanya 2 kilo dan minyaknya 4 kilo. Jadi seperti itulah kira-kira perbandingan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu siswa dapat nantinya itu menyelesaikan masalah tentang perbandingan yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Ya baiklah, coba Nando ulangi. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak tahu Pak. Ini makanya kalau Bapak sedang bicara, ini harus fokus. Jangan ada kegiatan lain, kan tadi sudah Bapak katakan bahwasanya yang selain dari pembelajaran matematika itu disimpan. Jadi Bapak ulangi ya, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah perbandingan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi coba ulangi lagi Nando, apa tujuan pembelajaran kita pada saat hari ini? Siswa dapat menyelesaikan permasalahan perbandingan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Pak.
Ya bagus Nando. Jadi itu tujuan pelajaran kita pada saat ini. Jadi itu intinya dari apa yang akan kita capai pada saat ini. Ya coba ini coba dijawab pertanyaan yang ini. Ya, coba dijawab dulu. Ya coba perhatikan yang di apa itu, coba langsung dijawab ya. Ini Bapak kasih waktu untuk menjawabnya, tapi tidak lama ya. Baik Pak. Coba Pak Di bikin jawaban ke depan yang nomor satunya. Mana? Siap Pak. Ya, kembali ke depan Pak Di. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk Pak Di. Ya, bagaimana dengan yang lain? Apakah ada jawaban yang berbeda dengan yang dijawab oleh Pak Di ini? Tidak. Tidak. Baiklah, karena tidak ada berarti kan semuanya menjawab ini. Berarti kita bahas terlebih dahulu. Ini kan ditanya pertama diketahui umur Nando ini adalah 8 tahun. Dan umur si Iwan ada 16 tahun. Jadi ditanya berapa perbandingan dari antara umur Nando dan umur si Iwan ini. Jadi pertama diapakan 8/16. Jadi disama-sama disamakan menjadi 1/2 dan 1/2. Jadi perbandingan umur Nando dan si Iwan ini adalah 1/2. Jadi dari soal yang tadi ini, seperti itulah konsep dari perbandingan. Jadi dalam perbandingan ini sangat keterkaitan dengan pecahan. Pecahan kan anak-anak sudah belajar kemarin kan dalam pertemuan sebelumnya. Jadi ini lanjut seperti hubungan dari perbandingan tersebut. Ya, jadi sebelumnya Nando, Bapak minta tolong hapus papan tulisnya. Baik Pak. Ya, terima kasih kepada Nando. Kita masuk pelajarannya yaitu perbandingan. Biasanya lambang dari perbandingan ini adalah titik 2. Jadi misalnya ada diketahui 4/8. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi nantinya tuh misalnya ada diketahui perbandingan lagi, misalnya 36/72. Kita sederhanakan ini menjadi sampai sederhana mungkin. Kalau susah kita jadikan pecahan terlebih dahulu. Ini berarti sederhananya sama-sama itu menjadi 1/2. Jadi berdasarkan yang dibuat oleh Pak Li tadi dan tambah Bapak jelaskan sedikit tadi, apakah anak-anak sekalian itu paham dengan materi kita pada saat ini? Paham Pak? Paham Pak. Ya, kalau sudah paham dan contoh soal juga sudah Bapak berikan juga yang tadi kan soalnya yang dibuat ini. Coba kepada anak-anak sekalian ini kan coba buat soal yang Bapak bagikan tadi itu, yang di halaman di baliknya, di belakangnya itu ada soal latihan. Coba dibuat. Baik Pak. Baik Pak.
Apakah sudah selesai nih? Udah dulunya. Ya, baik Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Udah Pak. Sudah Pak. Ya kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Cepat ini titip cepat ini. Ya coba satu orang. Ya Pes, silakan buat ke depan. Baik, Pak. Nah ini sebentar. Nah. Ya kita berikan aplaus untuk Apes. Ini jelas benar dan sudah Bapak periksa tadi jawaban dari anak-anak tadi. Ini jawabannya juga benar. Jadi bisa dikatakan anak-anak Bapak ini sudah paham mengenai perbandingan. Tapi Bapak tak tanya lagi pada saat ini, apakah memang sudah paham semuanya atau ada yang ingin anak-anak tanyakan masalah terkait dengan materi saat ini? Tidak Pak. Ya kalau tidak ada berarti Bapak yang bertanya ya. Ya, Pes, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini? Siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Ya bagus, benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ini Pak Li, jadi tentang apa perbandingan ini, keterkaitan materinya itu dengan materi apa keterkaitannya itu? Pecahan Pak. Ya, baik ini tampaknya pelajaran kita cukup sampai di sini karena waktu juga sudah habis. Jadi untuk minggu depan kerjakan soal di buku paket yang nomor 3 sampai 5. Langsung kumpulkan cepat sesaat sebelum Bapak memasuki kelas. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.